Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya ya. Kali ini kita akan membahas mengenai JavaScript. Oke, kita langsung ke materinya aja. Sebelumnya kita harus tahu apa itu JavaScript. Ya, kalau kalian pernah website gitu ya, mungkin atau pesan yang akan tampil misalnya selamat datang gitu ya. Nah, pop-up seperti itu dibuat menggunakan JavaScript. Nah, untuk pengertiannya lebih jelasnya ini ya, JavaScript merupakan suatu bahasa pemrogramannya yang digunakan untuk membuat interaksi atau menambah fitur web dinamis ke dalam sebuah web. JavaScript adalah bahasa pemrograman web yang bersifat client-side programming language. Nah, apa itu client-side programming language? Yaitu merupakan tipe bahasa pemrograman yang pemrosesannya dilakukan oleh klien. Aplikasi klien yang dimaksud merujuk kepada web browser seperti Google Chrome dan Mozilla Firefox. Ya, jadi JavaScript ini ya, ini digunakan untuk membuat interaksi atau menambah fitur web dinamis ke dalam sebuah web. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi ya, biasanya kalau kalian browsing di suatu halaman website gitu, kemudian ada pesan yang muncul ya, pop up ya kita sebutnya, atau alert gitu ya, itu akan ada selamat datang gitu ya. Nah, itu merupakan JavaScript. Kemudian JavaScript ini merupakan client-side programming language, yang artinya apa? Tipe bahasa pemrograman yang pemrosesannya dilakukan oleh klien. Nah, yang diproses itu bahasa pemrograman diproses oleh aplikasi klien, yaitu web browser ya, seperti Google Chrome dan Mozilla Firefox. Jadi JavaScript ini diproses oleh web browser, bukan web server. Nah, bedanya web browser sama web server itu apa? Kalau web browser itu ya seperti Google Chrome, Mozilla. Web browser itu adalah alat peramban atau aplikasi peramban. Kalau web server itu adalah suatu misalnya aplikasi tambahan ya. Jadi yang berkaitan dengan penanganan data itu masuknya ke web server. Jadi web server itu kaitannya dengan pengolahan data. Itu. Untuk menjalankan JavaScript ya, kita hanya membutuhkan aplikasi text editor dan web browser. Ya. Jadi kita tidak perlu aplikasi-aplikasi lain ya. Kita hanya perlu text editor dan web browser. Text editor ini fungsinya untuk membuat Java codingan kita, kode programnya ya. Kemudian web browser untuk menjalankan aplikasi, menjalankan JavaScript yang telah kita buat. Ya, di JavaScript ini memiliki fitur ya, ada fitur high level programming language, kemudian client side, closely type, dan berorientasi objek. Kita lanjut ya untuk fungsinya ya, fungsi JavaScript ya. Jadi JavaScript ini ya pada awal perkembangannya itu berfungsi untuk membuat interaksi antara user dengan situs web menjadi lebih cepat tanpa harus menunggu pemrosesan di web server. Sebelum JavaScript, setiap interaksi dari user
harus diproses oleh web server ya, yang saya sebutkan tadi ya. Jadi fungsi dari JavaScript itu untuk membuat interaksi ya user dengan situs web ya menjadi lebih cepat. Jadi tanpa harus menunggu diproses di web server. Karena kalau dulu ya sebelum adanya JavaScript itu setiap interaksi dari user harus diproses oleh web server, jadi kelamaan. Nah ini ya studi kasusnya. Bayangkan ketika kita mengisi form registrasi untuk pendaftaran sebuah situs web ya, lalu mengklik tombol submit, menunggu sekitar 20 detik untuk website memproses isian form tersebut dan mendapati halaman yang menyatakan bahwa terdapat kolom form yang masih belum diisi. Nah, misalnya kalian membuka atau membuat akun baru di Facebook misalnya, Facebook. Nah, kalian sudah mengisikan formnya, nama lengkap, kemudian username, terus tanggal lahir gitu ya. Nah, kemudian kalian diminta untuk mengisi password ya. Biasanya kalau mengisi password itu ada di bawahnya itu adalah isian confirm password ya. Jadi kalau kalian mengisi password, kemudian di confirm password. Nah, isian passwordnya, kalian mengisikan password ya, itu isian password kalian isi ya, kemudian di form confirm password itu tidak sama dengan di isian password ya. Pasti kan kalau pakai JavaScript ya, kalau pakai JavaScript itu otomatis akan terdapat pesan atau peringatan kalau password yang dimasukkan itu tidak sesuai dengan password yang awal ya. Jadi fungsinya JavaScript ya itu tadi ya, untuk membuat interaksi antara user dan situs web menjadi lebih cepat. Jadi kalau ada error, ada salah, itu langsung bisa diproses, langsung bisa kelihatan. Oh, ternyata ada salah di bagian confirm passwordnya, tidak sesuai dengan password yang kita masukkan, gitu ya. Nah, kalau sebelum ada JavaScript, berarti tidak ada peringatan tadi ya. Jadi kalau salah ya tetap ya begitu ya. Kemudian diproses dulu oleh web server apakah datanya yang dimasukkan itu sesuai dengan yang dimasukkan di awal atau enggak. Kalau enggak ya ada baru ada peringatan gitu. Jadi tidak langsung. Kemudian ya untuk keperluan seperti inilah JavaScript dikembangkan ya, pemrosesan untuk mengecek apakah seluruh form telah terisi atau tidak. Bisa dipindahkan dari web server ke dalam web browser. Masih di fungsi JavaScript ya. Nih, dalam perkembangan selanjutnya ya, JavaScript tidak hanya berguna untuk validasi form saja, melainkan untuk berbagai keperluan yang lebih modern. Seperti pembuatan animasi ya, untuk mempercantik halaman web. Kemudian ada fitur chatting, ada efek-efek modern, terus juga ada games. Jadi kita bisa membuat games dari HTML ya menggunakan JavaScript. Ya. Terus ini akan tetapi karena sifatnya yang dijalankan di sisi klien ya, yakni di dalam web browser yang digunakan oleh pengunjung situs. Ya. Jadi user itu sepenuhnya dapat atau bisa mengontrol eksekusi JavaScript. Ya. Jadi kita ya sebagai pengguna ya itu bisa mengontrol eksekusi JavaScript. Hampir semua web browser ya menyediakan fasilitas untuk mematikan JavaScript atau bahkan mengubah kode JavaScript yang ada sehingga kita tidak bisa bergantung sepenuhnya kepada JavaScript. Jadi misal di
Chrome ya, Mozilla juga ada ya. Semua web browser tuh ada fasilitas untuk mematikan JavaScript gitu. Misalnya kalian menggunakan Chrome ya, menggunakan Chrome, terus kemudian di satu situs ya, satu situs itu ada JavaScript-nya. Biasanya kan ada atau muncul ya alert atau pesan gitu ya, atau pop-up ya. Apakah ingin mematikan JavaScript gitu ya? Itu bisa karena di web browser itu sudah menyediakan fasilitas itu. Jadi kita sebagai user bisa mengontrol eksekusinya JavaScript tadi. Kemudian untuk penulisan JavaScript ya, di sini penulisan JavaScript ada 4 ya. Yang pertama internal JavaScript ya. Internal JavaScript ini menggunakan TypeScript. Jadi untuk internal JavaScript ini hanya terdapat satu file ya, masuk ke dalam file HTML. Nanti kan akan kita bahas nanti. Selanjutnya adalah eksternal JavaScript ya, menggunakan TypeScript SCR. Yang namanya eksternal ya, berarti kita membuat file sendiri yang bernama file atau file berekstensi .js ya, JavaScript. Kita akan bahas juga nanti. Kemudian ada inline JavaScript menggunakan event handler, dan yang terakhir adalah menggunakan URL. Langsung kita ke yang pertama ya, internal JavaScript. Ya, cara pertama untuk menginput kode JavaScript ke dalam halaman HTML adalah dengan menggunakan TypeScript secara internal. Internal di sini berarti bahwa kode JavaScript ditulis pada halaman yang sama dengan HTML atau di dalam satu file HTML. Ya. Jadi yang cara pertama ya, penulisan pertama di internal JavaScript itu cukup satu file HTML ya, cukup satu file HTML. Kemudian kode JavaScript-nya kita masukkan ke dalam halaman HTML tersebut, ke dalam file HTML tersebut. Nah, cara ini ya merupakan cara yang paling sering digunakan jika kode JavaScript tidak begitu panjang dan hanya digunakan di satu halaman saja. Tapi kalau digunakan lebih di beberapa halaman atau bisa kode JavaScript-nya panjang, itu nanti kita akan menggunakan yang eksternal JavaScript karena lebih efisien ya, lebih mudah digunakan yang eksternal JavaScript. Ya, kode JavaScript yang akan diinputkan ya diletakkan di antara tag pembuka script ya, dan tag penutup script. Ini ya, tag pembuka dan tag penutupnya ya, seperti ini. Nah, selanjutnya untuk yang eksternal JavaScript ya, cara yang kedua untuk menginput kode JavaScript ke dalam HTML adalah dengan memindahkan ya kode JavaScript ke dalam sebuah file terpisah, lalu memanggilnya dari HTML. Cara ini sangat disarankan karena akan memberikan banyak keuntungan dan fleksibilitas dalam pembuatan program JavaScript. Jadi gini, untuk yang eksternal JavaScript ya, kita itu bikin suatu file ya yang namanya file JavaScript ya, disimpan dalam ekstensi .js. Contohnya misal ada kode.js atau ada register.js atau kode-kode.js dan sebagainya ya. Nah, dari halaman HTML, kita memanggilnya menggunakan TypeScript dengan atribut src. Atribut src berisi alamat dari file JavaScript tersebut. Jadi, nanti ya, kita gunakan TypeScript, terus kemudian kasih atribut yang namanya src, ya. Terus kita arahkan filenya dari dimana, misal di folder JS, gitu ya. Garis miring JS, kemudian garis miring lagi, nama filenya apa. Kalau misal kode JS ya, kode.js. Kemudian yang ketiga ya, inline JavaScript. Ya, cara ketiga untuk menjalankan JavaScript adalah dengan memanggilnya menggunakan event handler dari dalam tag HTML.
Secara sederhananya, event handler adalah pemanggilan kode JavaScript ketika sesuatu terjadi dalam tag HTML. Apa yang dimaksud sesuatu itu ya? Sesuatu di sini maksudnya ketika sebuah elemen dalam HTML diklik ya, misal diklik kanan atau diarahkan pakai mouse dan lain-lain ya. Event handler di dalam JavaScript ditulis dengan pembuka kata on, sehingga jika sebuah tombol diklik, maka disebut sebagai onClick. Jika mouse berada di atas elemen, disebut sebagai on mouse over, dan lain-lain. Jadi kalian kalau pernah menjumpai ya, pernah browsing, kemudian menjumpai di suatu situs ya, suatu situs website gitu ya. Terus di menunya itu kalau kalian klik menu, terus mouse-nya kalian arahkan di menu itu, kemudian ada animasi-animasinya. Nah, itu juga pakai JavaScript. Pakainya inline JavaScript. Jadi on mouse over ya, nanti pakainya on mouse over jika mouse itu berada di atas objek tertentu. Nah, maka ya tergantung apa nanti ya untuk JavaScript-nya ya. Kalau animasinya misal bergerak ke atas ke bawah gitu ya, nah itu juga bisa. Masih di inline JavaScript ya, inline JavaScript ya. Event yang disediakan JavaScript dibagi menjadi dua jenis, yaitu event system dan event pengguna. Event system adalah event yang selalu ada dan disediakan oleh JavaScript, serta sangat terkait dengan sistem di mana halaman web ditampilkan. Sedangkan event pengguna ya adalah event yang hanya tersedia relatif terhadap konteks elemen halaman web apa yang diacu oleh pengguna. Oke. Terus yang terakhir ya, menggunakan URL ya. Cara terakhir dan juga yang paling jarang digunakan ya, ini menyisipkan JavaScript ke dalam alamat ref dari tag HTML. Cara ini disebut juga dengan protokol JavaScript. Disebut demikian karena kita mengganti alamat link dari yang biasa menggunakan protokol HTTP menjadi JavaScript. Dari keempat cara menginput kode JavaScript ya, jadi cara yang paling disarankan itu adalah cara yang nomor 2 ya, eksternal JavaScript. Jadi kita buat file JavaScript tersendiri ya, kemudian nanti di dalam HTML kita panggil menggunakan metode script src itu ya, seperti itu. Nah, keuntungannya ya, keuntungan menggunakan metode eksternal ya, dibandingkan dengan metode yang lain ya. Yang pertama adalah menyederhanakan halaman HTML dengan memindahkan seluruh kode JavaScript ya, sehingga halaman HTML hanya berisi konten saja. Sebuah file JavaScript eksternal bisa digunakan untuk beberapa halaman HTML, sehingga jika diperlukan perubahan kita hanya mengedit sebuah file daripada mengubah secara satu persatu halaman HTML tempat JavaScript ditulis secara internal. Yang terakhir, yang ketiga ya, jika file JavaScript eksternal digunakan oleh beberapa halaman, file tersebut hanya perlu di-download oleh web browser pada saat pertama kali. Pada saat loading halaman lainnya, web browser cukup mengambilnya dari browser chat sehingga mempercepat loading halaman. Oke. Ya, itu ya. Itu tadi untuk keuntungan menggunakan eksternal ya, eksternal JavaScript ya penulisannya ya. Jadi kalau kita punya suatu file ya, suatu file atau mungkin suatu website ya, mungkin suatu website. Nah, di situ ada beberapa halaman ya, beberapa halaman. Jadi metode Java eksternal JavaScript ini lebih mudah digunakan ya bila kita memiliki atau bila kita membuat beberapa halaman. Kalau mau ada perubahan ya, perubahan di JavaScript-nya cukup satu file itu saja, file JavaScript saja yang kita ubah ya. Dan kita tidak perlu mengubah di file-file HTML yang lain. Gitu. Nah,
Untuk contoh kode program JavaScript ya seperti ini ya. Ini contohnya kode program JavaScript. Oke, kita nanti akan mempraktekkan ya. Kita akan mempraktekkan di dalam tab edit. Ini kodenya. Nanti kita akan praktekkan ke dalam tab edit. Oke, kita akan buka ya tab editnya. Kita akan buka tab editnya. Oke, kita buka tab editnya, kita klik tab edit ya. Kita masuk ke tampilan awal ya, tampilan awal di tab edit ini. Kita klik menu ya, kemudian kita klik ruang kerja. Ruang kerja. Kemudian kita buat baru ya, kita masuk ke kita langsung buat baru aja, kita buat baru. Klik tombol plus ya, klik tombol plus di kanan, pojok kanan bawah ya. Kemudian kita klik file baru ya. Kita ketikkan nama filenya JavaScript. Misal ya, latihan JS1 gitu ya. .html. Oke, kalau sudah ya, seperti ini ya. Nama filenya latihan js1.html. Kalau sudah, kita klik menyimpan, klik simpan. Nah, otomatis di bagian atas ini akan muncul ya yang telah kita buat tadi, latihan js1.html ya. Kita buka, kita klik. Nah, pastikan di bagian atas ya, bagian atas itu ada tulisan latihan js1.html ya. Kemudian kita akan membuat HTML-nya. Nah, untuk mempermudah ya, saya ulangi ya, untuk mempermudah membuat halaman HTML ya. Jadi kita tidak perlu mengetik satu-satu ya, kita tidak perlu mengetik satu-satu. Kalian lihat di bagian bawah ya, di bagian bawah, di menu bagian bawah itu ada menu, ada tombol ya, ada tombol HTML titik 2 potongan ya. Nah, itu kalian klik aja, kalian klik ya. Nah, otomatis nanti akan tampil ya, akan muncul sintak HTML standar. Jadi kita tinggal mengubah isinya saja. Di sini di title ini, di judul halaman ini kita ubah. Kita ubah ya, kita ubah. Kita kasih judul latihan JS. Atau kita kasih samakan di slide tadi aja ya. JavaScript 1
perintah alert. Oke, seperti ini. Kemudian kita arahkan ke body ya, ke baris ke-8 ya. Kita ketikkan script ya, Android JavaScript ya. Perhatikan ya penulisannya ya, harus sesuai ya. J-nya besar, S-nya besar tanpa spasi ya, JavaScript J besar, S besar. Kemudian jangan lupa kita tutup kurung. Tutup kurung, nah otomatis akan membuat tag penutup. Kita enter ya. Kita enter, kemudian kita kasih var nama. Var nama ya, var itu adalah variabel ya. Var itu adalah variabel nama. Nanti kita akan membuat tampilan ya, tampilan yang isinya alert kaitannya dengan mengisikan nama kalian, terus kemudian nanti akan muncul nama yang kalian ketikkan. Nah, kita sudah bikin variabel nama ya, kemudian kita definisikan ya, nama sama dengan prompt ya. Prompt itu perintah ya. Prompt perintahnya apa? Isi nama, masukkan nama kalian, masukkan nama kamu itu ya. Masukkan nama kamu, koma, petik dua, kurung tutup. Nah, setiap kali di JavaScript ya, itu kita akhiri dengan tanda titik koma. Oke. Kemudian di bawahnya di baris ke-11 kita ketikkan dokumen dot write, dokumen titik write ya, dokumen dot write, kemudian dikurung tanda petik 2, kemudian kita masukkan H1 ya, terus kasih koma, petik 2, terus plus ya, nama plus nah seperti ini ya, seperti ini. Dokumen write ini nanti fungsinya untuk menulis ya, menulis atau menampilkan ya, menampilkan kata-katanya ini ya, kemudian plus nama itu nanti kita akan mengambil inputan yang kita inputkan tadi ya. Tadi kan kita memasukkan sebuah nama ya, masukkan nama, lah nanti kita panggil melalui pakainya ini kodenya plus nama ya. Nah, kalau H1 itu nanti untuk heading, untuk pengheadingan saja. Jadi biar tulisannya agak besar ya. Oke, kalau sudah kita coba aja. Kita coba ya. Nah, ini yang dinamakan JavaScript. Kita masukkan namanya. Misal nama. Nah, ini ya akan muncul kemudian nama yang kita ketikkan tadi. Itu
Misal kalau H1-nya kita hapus, ya kita hapus. H1 dihapus. Nah, kalau H1 dihapus, ini nggak usah dikasih. H1 ini nggak usah dikasih. Plusnya juga cuma satu saja. Tuh, kita coba jalankan. Masukkan nama. Ketikkan, kalau sudah klik baik ya. Nah, perbedaannya ini. Kalau tadi itu ukuran teksnya besar ya, kalau yang nggak pakai heading ya kecil. Oke, seperti itu ya untuk penggunaan JavaScript ya, latihan JavaScript 1 ya. Ini bisa kalian sesuaikan ya nanti ya, bisa kalian ubah atau bisa kalian tambahi, silakan ya. Intinya seperti ini ya. Misal kalian ingin membuat ya tampilannya ini menjadi heading 2 ya. Heading 2 berarti caranya seperti ini ya. H2 kemudian di bagian nama, akhir bagian nama ini dikasih tambah plus lagi, kemudian dikasih tanda petik 2 ya. 2 kita tag penutup ya, penutup H2. Jangan lupa dikasih petik lagi. Misal gitu. Atau ini mau di center juga bisa. Kasih tulisan, tambahin center ya. Ini dihapus dulu. Kita pindah di setelahnya H2. Center. Oke, seperti ini. Kita cek lagi. Nah, otomatis tulisannya, teksnya, hasilnya itu akan beralih ya, menjadi di bagian tengah. Oke, seperti itu untuk praktikumnya ya. Bisa dipahami ya. Kalau misal ada yang kurang jelas atau ya ada yang mau ditanyakan, nanti bisa bertanya saja ya. Oke. Saya kira cukup sekian ya apa yang bisa saya sampaikan mengenai materi tentang pengenalan JavaScript ya. Masih banyak JavaScript lainnya. Kita akan membahasnya di pertemuan yang selanjutnya. Oke.